Karena adat itu menurut definisi antara lain memuat nilai. Nilai itu bisa diterjemahkan panjang. Ambo tidak akan mungkin mengurai nilai tadi, nilai adat. Tapi salah satu nilai itu adalah ketaatan kepada agama, ajaran agama. Apa agama itu? Adalah agama Islam. Jadi kalau orang Padang melihat satu masalah, itu selalu melihat dari segi agama. Wah, boleh enggak? Itu tanda adat bisa syarat bisa kita ubah. Tapi orang lain belum tentu melihat masalah itu dari sisi agama. Itu beda orang, salah satu beda karakter merantau orang Minang. Ambo sekitar tahun yang lalu ada di Jakarta orang jamaah baru di masjid kami di kompleks itu, di perumahan itu. Rajin salat 5 waktu. Ini diam-diam saja. Mau tanya, Pak Rahmah, kamu Padang Pak? Pati lah. Jadi begitunya pindah ke kompleks perumahan kami itu, nanya cari masjid itu. Salat 5 waktu. Akhirnya tahu Bapak Ibu, terkenalnya di situ karena sudah itu basa-basinya muncul, ya kan? Perkawanannya muncul. Nah galehnya berlaku. Nah masuk lo galeh sekali. Jadi pendekatan dimulai dari nilai tadi, nilai agama, sampai dari kehidupannya pun berpola seperti itu. Nah anak-anak Ambo nanti kalau pai merantau, jangan lupa dengan nilai pertama itu. Nilai keagamaan. Jadi agama itu tidak hanya di Solo saja, tidak hanya di Sumbar, tapi dimanapun dibawa itu. Jangan tinggal salat, jangan tinggal puasa, dan berperilaku akhlakul karimah, akhlak Al-Quran. Ketika orang bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Jadi anak-anakmu nanti kalau merantau, tetaplah dekat dengan salat dan tetaplah dekat dengan Al-Quran. Ambo sejak pensiun lebih banyak waktu untuk bisa membaca Al-Quran. Kalau dulu baru membaca 2 ayat, tamu tiba. Baca 3 ayat, ada tamu. Acok tak tamat Quran. Tapi setelah pensiun, Ambo sampai 10 kali khatam. Karena waktu banyak, dulu tak bisa, waktu seketek. Nah, anak-anakmu jangan lupakan walaupun 3-4 ayat, kalau merantau nanti bacalah sesudah subuh atau sudah maghrib. Jadi itu nilai yang pertama, adat besani syarat, syarat besani kitabullah, syarat mengatur adat memakai. Itu hambo yang pertama, Bu. Yang kedua, berakhlak mulia. Kecek Rasul dalam sebuah hadis, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ndaklah aku diutus ke dunia kok kecuali untuk memperbaiki budi pekerti dan akhlak. Jadi akhlak itu apa? Akhlak itu disebutkan tadi oleh Aisyah, akhlak Rasul itu Al-Quran. Apa yang dilarang Quran itu jangan dikerjakan. Apa yang dianjurkan dikerjakan. Itulah akhlak yang baik. Kadang-kadang kan sama pegawai ketika mendengar pengajian, rasul beriman banawa, rasul bertakwa banawa. Tapi dah tiba di luar, kadang-kadang acok lupa awak. Sudah jalan 3 hari, pai 2 hari sah. Lalu pun kaji tadi kan, kok ndak ilham kalau ndak. Bukan. Kami sama-sama ketua parti dulu tuh, sama-sama ketua gubernur dan ilham. Kini pembina sekolah kan. Kalau ini 3 hari jalan lagi 3 hari. Nah, perilaku itu sama hendaknya, perilaku bersalat dengan perilaku di luar salat. Nah, itu kalau itu dipelihara, insya Allah anak-anak tidak akan terjerumus ke dalam kegiatan-kegiatan di luar sekolah, di luar masjid, di luar rumah dengan hal-hal yang negatif. Karena banyak juga yang kita temukan basuh dewa ketika di rumah taat panahnya, tiba di luar berubah kelakuan.
berubah kelakuan. Jika di sekolah patuh, tiba di luar berubah kelakuan. Terjerumus ke berbagai kegiatan sampai ke narkotika dan sebagainya gitu. Nah, hendaknya konsisten gitu. Karena ini prinsip dan nilai yang akan dipelihara baik di dunia maupun untuk tujuan di akhirat nanti. Itu pesan Ambo yang kedua kepada anak-anakku sekalian. Yang ketiga, membangun tradisi, karena adat itu sebenarnya kan tradisi yang dipelihara. Kalau mau bacokan definisi adat kok, Ambo banyak punya definisi adat, baik dari KBBI maupun dari teori-teori lain. Tapi intinya adalah ikut membangun kebiasaan-kebiasaan yang diakui, dihormati, yang mengandung nilai, yang mengandung hukum, mengandung aturan di dalam kehidupan masyarakat yang ditaati oleh masyarakat tersebut bersama-sama. Secara umum seperti itulah kira-kira. Itu yang disebut tadi. Kalau memang kita konsisten dengan itu, harusnya setiap merantau orang Padang berbeda cara orang merantau daerah lain. Orang Padang itu salah satu ciri merantaunya itu ditinggalkan mama, ditepati mama. Ya kan? Dima ayah di sawah, di situ rantian dipatah. Apa artinya? Orang Minang mampu menyesuaikan diri di mana saja. Anak-anak coba cermati ya, dari aspek sosiologi nanti yang merantau. Pernah enggak orang Minang membuat kampung Minang di luar Minang? Carilah kalau ada. Orang Minang enggak pernah buat kampung Minang. Tapi kita mengenal kampung Ambon, kampung Makassar, kampung Jawa, kampung Cino, kampung Arab, tapi kampung Minang di seluruh dunia tidak ada. Ambolah keliling ke seluruh dunia. Ambolah pergi ke 5 benua itu. Tapi belum mampu temukan di mana-mana kampung Minang di dunia. Tapi kampung, misalnya di sebut dalam Dakek ya, di Malaysia atau Singapura. Singapura itu ada Arab. Kampung Arab, ada kampung Makassar. Apa do kampung Bugis, peninggalan masa lalu. Tapi di anu tidak ada kampung Minang. Walaupun Arab Street itu banyak orang Minang gali lontong itu. Banyak. Di Malaysia pun seperti itu. Di Malaysia bahkan Nagari 9 yang hampir mirip karena ada raja-rajonya dulu dibawa dari Minangkabau. Rajo Malewar, Rajo Hitam, itu Rajo Negeri 9 itu beberapa kali diambil dari Pagaruyo, dari Minangkabau. Tapi tetap tidak membuat kampung Minangkabau namun tetap jadi Negeri 9. Karena orang Minang itu di mana bumi dipijak, di situ rantian dipatah, di situ air disawut. Dia menyesuaikan dengan lingkungan. Ke contoh lain. Ketika mau jadi menteri dulu, satu ketika Presiden mengatakan kita akan berunding dengan Malaysia di Bukit Tinggi. Seluruh orang Minang pulang, kata beliau. Beliau tidak tahu siapa orang Minang dalam kabinet. Lah sampai Triharga malam kita makan. Beliau panggil, Pak Gamawan, kan Ambo yang asli dari Minang, menteri waktu itu. Pak Gamawan sini sebentar. Kenapa Pak? Tertipu saya ini gitu. Kenapa Pak? Saya kira ini orang Jawa Barat, saya kira ini orang Jakarta. Rupanya Pak Dipu orang Padang ya, Dipu Alam, MSSK. Rupanya Pak Ketip Bisri bukan orang Bandung ya, orang Pasaman ya. Iya Pak. Dihitung-hitung 27% orang Minang dalam kabinet. Ini kalau gagal kabinet saya ini orang Minang gagal nih kata Pak Sby. Kata Pak Atta, Pak saya orang Palembang cuma sendiri Pak. Terus Menteri Perdagang sekarang Pak Lutfi, apa orang Minang juga? Iya Pak. Kira Jakarta kata Pak SBY. Mana orang Minangnya? Ayah Salunto Pak, Emak Priaman. Bu Armida, bukan anak Pak Muhtar Kusman Maja. Iya Pak, tapi ibu saya orang kata beliau, orang Sangka kata. Orang Lintau. Minang juga baru. Kalau tambah Puan Maharani tambah Minang Cik Resona itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.